Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Hani Eliza Ignatia Purba dengan NIM 2405110988 dari kelas 2024B. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan antara berbicara dan keterampilan berbicara. Seringkali kita beranggapan bahwa berbicara dan keterampilan berbicara itu sendiri adalah hal yang sama, tetapi keduanya ini memiliki perbedaan yang penting. Nah, berbicara itu sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan suara dan kata-kata untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan orang lain. Ini adalah keterampilan alami yang dimiliki oleh sebagian besar orang sejak kecil, meskipun kemampuan dan efektivitas dalam berbicara dapat bervariasi. Nah, contoh dari kegiatan berbicara ini, misalnya seorang guru berbicara di depan kelas untuk menjelaskan materi kepada anak muridnya. Sedangkan keterampilan berbicara itu sendiri adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien melalui bahasa lisan. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita cara mengeluarkan suara dan mengucapkan kata-kata, tetapi tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan menarik sehingga audiens dapat memahami dan merespon dengan baik. Nah, contoh dari keterampilan berbicara itu sendiri, seorang presenter yang memiliki keterampilan berbicara yang baik mampu memikat audiens dengan penjelasan yang sangat jelas dan menarik. Nah, begitulah, perbedaan antara berbicara dan keterampilan berbicara. Setelah saya menjelaskan perbedaan antara berbicara dan keterampilan berbicara, mari kita lanjut ke lebih rinci untuk pembahasan tentang keterampilan berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, aspek, prinsip, manfaat, dan fungsi keterampilan berbicara. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang hakikat keterampilan berbicara. Nah, menurut Tarigans 1985, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa berbicara itu sendiri tidak hanya berucap tanpa makna, tetapi menyampaikan pikiran dan gagasan kepada orang lain melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek dalam keterampilan berbicara. Nah, aspek dalam keterampilan berbicara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Aspek kebahasaan itu mencakup yang pertama ketepatan ucapan atau pelafalan, dua penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai, tiga diksi atau pilihan kata, dan yang keempat ketepatan sasaran pembicara. Nah, aspek non-kebahasaan yang pertama ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kikuk. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Dan yang ketujuh adalah penguasaan topik. Kita lanjut ke prinsip-prinsip dalam keterampilan berbicara. Nah, prinsip yang pertama itu membutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, mempergunakan suatu sandi linguistik. Nah, yang ketiga, menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. Yang keempat, merupakan suatu pertukaran antara partisipan. Yang kelima, menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya kepada lingkungannya dengan segera. Yang keenam, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Dan yang ketujuh, hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan suara atau bunyi bahasa dan pendengaran. Kemudian kita masuk ke manfaat dari keterampilan berbicara. Nah, manfaat dari keterampilan berbicara itu yang pertama, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri. Keterampilan berbicara ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dari diri kita sendiri. Yang kedua, keterampilan berbicara dapat membantu menyampaikan pesan dengan baik dan mengurangi terjadinya kesalahpahaman saat berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan berbicara dapat membantu kita juga menyampaikan pikiran dan gagasan. Yang keempat, keterampilan berbicara juga dapat membantu menyatakan kehendak atau keinginan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, keterampilan berbicara dapat membantu kita menyampaikan pesan dengan baik dan mengurangi terjadinya kesalahpahaman dengan orang lain. Dan yang terakhir kita masuk ke fungsi dari keterampilan berbicara. Nah, yang pertama fungsinya itu untuk menyampaikan informasi, fakta, ide, berita, atau
instruksi kepada orang lain. Yang kedua, fungsi dari keterampilan berbicara itu kita dapat membangun hubungan dengan orang lain, karena melalui percakapan kita dapat mengenal orang lain, berbagi pengalaman, dan membangun ikatan emosional. Dan yang terakhir, berbicara dapat mengekspresikan pikiran kita, perasaan, pendapat, dan kreativitas kita. Baik, selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya yang paling berkesan, yaitu ketika saya mengikuti perjalanan culture experience ke Kampar, yaitu tepatnya di Pulau Belimbing. Ini adalah pengalaman yang menurut saya tak terlupakan, karena kebersamaan sudah terasa sejak awal saat kami semua sudah berada dalam bus. Saat dalam bus kami bernyanyi untuk mengiringi perjalanan kami, dan kegiatan tersebut menciptakan suasana yang begitu seru dan menyenangkan. Nah, setibanya kami di Pulau Belimbing itu, kami juga langsung terpukau oleh keindahan alamnya seperti Sungai Kampar yang begitu besar. Kami juga berkesempatan untuk mengenal lebih dekat budaya dan tradisi masyarakat setempat yang ada di Pulau Belimbing itu. Kami disuguhi hidangan khas Pulau Belimbing yang sangat lezat dan enak. Kami juga menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional yang memukau, contohnya pertunjukan silat dan pertunjukan permainan musik calempong. Tidak hanya itu juga, kami juga diajak masyarakat setempat untuk mencoba berbagai permainan tradisional yang ada di sana, mulai dari permainan gasing hingga permainan yeye hingga congklak. Semuanya memberikan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Jadi melalui kegiatan culture experience ini, saya tidak hanya mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga memperluas wawasan dan pemahaman saya tentang budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Nah, begitu saja pengalaman hidup yang dapat saya ceritakan. Sekian dan terima kasih.